Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini akan saya teruskan melanjutkan pembahasan tentang turunan fungsi trigonometri. Ini merupakan pertemuan ketiga. Ya. Pertemuan kedua itu terakhir saya bahas tentang sifat dari turunan fungsi, turunan dari hasil kali dua fungsi. Nah, turunan dari hasil kali dua fungsi. Ya, yaitu Y sama dengan U dikalikan V. Dalam hal ini U-nya merupakan fungsi trigonometri dan V-nya juga merupakan fungsi trigonometri. Ya, itu ujung dari pertemuan kedua. Sementara ini akan saya bahas adalah turunan fungsi trigonometri yang berkaitan dengan rumus keempat. Ya. Rumus kedua sudah, rumus ketiga sudah yang saya ungkapkan barusan. Kemudian sekarang ada rumus yang keempat, yaitu rumus kalau ada Y sama dengan U per V, di mana U itu ada fungsi trigonometri, kemudian V-nya juga fungsi trigonometri, begitu. Maka Y aksennya sama dengan V dikalikan U aksen min U dikalikan V aksen per V kuadrat. Itu. Ya, dalam kesempatan ini saya akan bahas yaitu sifat yang keempat nanti dihubungkan dengan turunan fungsi trigonometri itu. Ya, akan dihubungkan dengan itu. Ya, ini akan saya tulis begitu. Ya. Ini adalah sifat yang kelima itu, sifat kelima. Jika ada Y sama dengan U per V gitu, sifat kelima itu, maka Y aksennya sama dengan di situ itu V dikalikan U aksen min U dikalikan V aksen gitu per V kuadrat ya. Inilah kalau ada Y sama dengan U per V begitu, Y sama dengan U per V, maka Y aksennya adalah V dikalikan U aksen min U dikalikan V aksen per V kuadrat. Ya. Ini saya contohkan. Yang pertama adalah Y sama dengan cos 2X gitu per sin X. Nah, yang ditanya itu Y aksennya sama dengan siapa? Gitu ya. Jelaskan. Itu sifat kelima karena persoalan ini bisa dipandang sebagai sifat kelima yang analog dengan sifat kelima. Mengapa? Ini bisa dianalogikan dengan U begitu, dan ini bisa dianalogikan dengan V. Berarti U per V. Jadinya kan U per V. Ketika Y sama dengan U per V, maka Y aksennya sama dengan katanya V. Kalau ada Y sama dengan U per V, dan ini adalah U per V, maka V-nya adalah sin X. Sin X begitu. Dikalikan U aksen.
U-nya cos 2X. Turunan dari cos 2 aksen, U aksen itu artinya turunan dari U. Berarti itu min 2 sin 2X gitu. Dikurangi U. U-nya cos. Nah, cos 2X. Dikalikan V aksen. V-nya itu adalah sin X. Kalau diturunkan ya cos X. Per begitu. Hati-hati. V kuadrat. V-nya kan sin X. Berarti itu sin X kuadrat. Begitu. Nah, itu begitu. Nah, sehingga ini rapikan secara aljabar. Min 2 itu saya taruh depan. Sin X. Sin 2X gitu. Min cos X. Cos 2X gitu. Per sin kuadrat X. Ingat, ini perlu. Ini kan simbol itu perlu kalian ketahui. Ingat, gitu ya. Ingat bahwa sin X kuadrat itu bisa ditulis sin kuadrat X. Nah, itu ingat. Nah, itulah jawaban dari contoh soal yang pertama. Itu jawaban dari contoh soal yang pertama. Ya. Kemudian saya berikan contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua dari sifat yang kelima ini. Sifat yang kelima ini. Contoh yang keduanya adalah fx begitu sama dengan cos 3x plus 1 per sin 3x min 1. Yang ditanyakan f aksen 0 itu siapa? Ya. Tanyakanlah f aksen 0 itu siapa? Ya. Nah, ini lagi-lagi bisa dipandang. Ini itu bisa diasumsikan, dianalogikan sebagai U. Nah, U-nya. Dan ini bisa dipandang sebagai V-nya. Nah, berarti fx-nya sama dengan U per P. Maka berlaku aturan ini. Berlaku aturan yang saya tulis lagi itu. Aturan keempat. Sorry, ini keempat, bukan kelima. Nah, keempat. Ya. Maka ini akan diselesaikan. F aksen X-nya nanti sama katanya V. V-nya kan yang bawah. Berarti apa? Sin 3X min 1. Dikalikan U aksen. U. Ini U aksennya U-nya ini. Berarti kalau diturunkan itu pasti turunan dari cos 3X itu adalah min 3 sin 3X. Kemudian turunan 1 itu 0. Ada berarti. Dikurangi katanya. U-nya itu yang atas ini U-nya. Berarti cos 3X plus 1 begitu. Dikali V aksen. V aksen. V-nya ini V-nya. Nah, V-nya turunannya itu berarti turunan dari sin 3X itu adalah 3 cos 3X. Turunan min 1 itu 0. Berarti sudah. Gitu kan. Per V kuadrat. V itu adalah 3X min 1 kuadrat. Yang ditanyakan bukan F aksen X-nya, tapi F aksen 0. Berarti nanti F aksen 0-nya nanti sama dengan sin 0 min 1. Begitu. Min 3 dikalikan sin 0. Kenapa? Karena X-nya kan 0. Berarti 0, sin 0. Ini min 3 sin 0. Min cos 0. Karena X-nya 0. Cos 0. Plus 1 dikalikan 3 cos 0. Per begitu. Sorry, ini tadi ada sin.
sin 3x min 1 kuadrat. Karena V-nya itu sin 3x min 1 dikuadratkan berarti kuadrat. Sorry, ini sin. Bukan 3x min 1 tapi sin. Ini nanti berarti ini sin 0 min 1 kuadrat. Kemudian diproses, sin 0 itu 0. Dikurangi 1 berarti min 1 begitu. Sin 0 itu 0 dikalikan min 3 itu 0 begitu, min cos 0 itu 1. Ditambah 1 berarti 2 begitu. Cos 0 itu 1 dikalikan 3 berarti 3 begitu. Nah, sin 0 itu saya naikkan sedikit. Nah, sin 0 itu 0 dikurangi min 1 dikuadratkan 1. Sehingga nanti hasilnya adalah 0, min 6 per 1 sama dengan min 6. Ya, jadi itu hasilnya sama dengan min 6. Nah, seperti itu. Ya, ini merupakan contoh kedua dari sifat yang keempat. Ya, itu contoh yang kedua dari sifat yang keempat. Berikutnya, ya, akan saya berikan contoh yang ketiga yang berkaitan dengan sifat yang keempat itu. Ya, yang berkaitan dengan semua, saya contohkan contoh yang ketiga. Dia fx-nya itu sama dengan sin 2x begitu plus cos 2x gitu per cos 2x gitu. Siapakah f aksen x-nya itu? Nah, ini bisa diasumsikan juga. Ini bisa diasumsikan. Ini adalah U-nya, ini adalah V-nya, kan gitu kan? Berarti U per V. U-nya itu sin 2x plus cos 2x. Sementara V-nya itu adalah cos 2x, kan begitu. Nah, kita kerjakan. Berarti aturan ini berlaku karena ini ada U per V, maka ya aksennya seperti ini. Nah, itu. Nah, maka nanti f aksen x-nya itu adalah kalau ada U per V, y aksennya itu V, berarti V-nya ini berarti cos 2x gitu. Dikali U aksen, dikalikan U aksen ini. Nah, itu berarti kalikan U aksen, turunan dari U ini, turunan dari sin 2x itu adalah 2 cos 2x. Turunan dari cos 2x itu adalah min 2 sin 2x gitu. Dikurangi U. U-nya yang atas ini, U-nya yang atas berarti apa? Sin 2x plus cos 2x. Kalikan V aksen. V-nya kan cos 2x ini V-nya. Diturunkan berarti min 2 sin 2x begitu. Jadi ini per begitu per adalah V kuadrat. V-nya cos 2x berarti cos kuadrat 2x. Nah, seperti itu. Seperti itu. Nah, pelan-pelan sekarang diproses. Cos 2x dikalikan 2 cos 2x itu 2 cos kuadrat 2x. Pelan-pelan. Saya gabungkan ini. Min 2 sin 2x min sin 2x. Berarti plus 2
sin kuadrat 2x. Yang kuadrat saya hubungkan yang kuadrat. Ini min jadi plus ini nanti. Yang ini kalikan ini adalah min 2 sin 2x cos 2x. Kemudian ini kalikan ini jadi plus 2 sin 2x cos 2x. Nah, prosesnya aljabar biasa. Gitu. Nah, ini itu cos kuadrat 2x. Cos kuadrat 2x. Nah, ini kan sama. Maka ini dengan ini hilang. Nah, gitu kan? Hilang. Min 2 sin 2x cos 2x ditambah 2 sin 2x cos 2x tandanya berlawanan hilang. Hilang. Berarti kemudian ini itu sama dengan 2. Nah, tinggal ini kan ini kurungnya saya keluar, 2-nya saya keluarkan. Nah. Cos kuadrat 2x kan gitu. Nah, naik sedikit. Ya, seperti itu kan. Ingat ya. Sin kuadrat x plus cos kuadrat x itu sama dengan 1. Berarti nanti kalau ada cos kuadrat 2x ditambah sin kuadrat 2x juga sama dengan 1 nanti. Nah, berarti ini itu sama dengan 1 nanti. Nah, ini. Karena itu sama dengan 1, maka jawabnya adalah 2 per cos kuadrat x. Ingat, seper cos itu sekan. Kalau seper cos kuadrat, 2x. Ini 2x. Seper cos x itu sekan. Seper cos 2x itu sekan juga. Sama dengan 2 sekan kuadrat tapi 2x. Ya, jadi kalau ada persoalan ini, jawabnya ternyata 2 sekan kuadrat 2x. Ya, itulah 3 contoh. 3 contoh aplikasi dari Y, rumus keempat itu Y sama dengan U per V, maka Y aksen sama dengan V dikalikan U aksen. Min U dikalikan V aksen, begitu, per V kuadrat. Di mana U adalah fungsi trigonometri dan V juga merupakan fungsi trigonometri. Ya. Nah, 2, 3, 4 sudah. Berikutnya ada yang kelima. Nah, kalau ada Y sama dengan U pangkat N, maka Y aksen sama dengan N dikalikan U pangkat N-1 dikalikan U aksen. Nah, itu adalah sifat yang kelima. Sifat 5. Di mana U-nya itu adalah fungsi trigonometri. Jadi U-nya itu fungsi trigonometri. Jadi sifat yang kelima itu sifat 5. Kalau ada Y sama dengan U pangkat N, katanya begitu. Sorry, kalau ke bawah dikit. Nah, maka Y aksen itu sama dengan N dikalikan U pangkat N-1 dikalikan U aksen.
Nah, U aksen itu berarti artinya turunan dari U. Itu sifat yang kelima. Contohnya adalah contoh 1, Y sama dengan sin pangkat 3 dari 2X. Yang ditanya, Y aksen ini siapa? Gitu ya. Kalau seperti ini bisa ditulis Y itu sama dengan sin 2X pangkat 3. Nah, apa itu analoginya? Nah, ini itu adalah U-nya. Adalah U-nya. Sementara ini itu adalah N-nya. Berarti U pangkat N. Nah, maka berlaku aturan ini. Kalau ada Y sama dengan U pangkat N, Y aksen itu N dikalikan U. Pangkat N min 1 dikalikan U aksen. Maka berlaku aturan itu. Maka Y aksennya itu sama dengan katanya N. N-nya ada 3 begitu. Nah, U-nya ada sin 2X begitu. Nah, dipangkatkan N-1. N-nya kan 3. Berarti kalau 3 min 1 itu 2. Masih dikali U aksen. U-nya itu sin 2X. U aksen itu turunan dari U. Berarti itu 2 cos 2X. Gitu. Seperti itu. Diproses. Y sama dengan 3. Gitu. Ini sin 2X begitu. Ini 2 sin 2X dikalikan cos 2X. Kenapa? Jadi sin 2X kuadrat itu sin X dikalikan sin 2X dikalikan sin 2X. Nah, ini saya kumpulkan, ingat, ini ingat. Nah, ingat. Kalau ada 2 sin X cos X itu kan sama dengan sin 2X. Nah, rumus kelas 11 diperangkap. Kalau ada 2 sin 2X cos 2X berarti sama dengan sin 4X. Jadi ini itu, sorry ini Y aksennya 3 sin 2X. Sementara ini itu sin 4X. Nah, seperti itu. Seperti itulah contoh 1. Contoh satunya. Nah, kemudian saya berikan contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Itu tadi kan contoh yang pertama. Sekarang saya berikan contoh yang kedua. Contoh yang kedua itu Y sama dengan cos kuadrat 6X. Nah, yang ditanyakan itu Y aksen Y-nya itu siapa? Y-nya itu siapa? Nah, maka ini Y sama dengan cos kuadrat 6X itu bisa ditulis Y sama dengan cos 6X begitu dipangkatkan 2. Nah, ini adalah sebagai U-nya. Ini itu sebagai N-nya, berarti U pangkat N. Berlakulah aturan ini. Nah, berlakulah aturan itu, gitu ya, aturan itu. Maka Y aksennya nanti sama dengan katanya kalau U pangkat N, N-nya itu 2, gitu. Dikalikan U-nya itu cos 6X, begitu. Nah, dipangkatkan N-1, kalau N-nya 2 berarti N-1 nanti 1. Masih dikalikan U aksen, turunan dari U ini adalah min 6 sin 6X. Gitu. Nah,
Itu. Maka Y aksennya itu sama dengan cos 6X pangkat 1 itu ini min 6-nya saya taruh begitu. Ini 2 sin 6X cos 6X. Nah, min 6-nya saya taruh sepakat. Ingat, ini tadi seperti di pertama tadi. Nah, apa dia? Dengan alasan yang sama, ini itu Y aksennya itu sama dengan min 6 sin 12. Tuh. Ya. Itu contoh yang apa namanya? Contoh yang kedua. Contoh yang kedua seperti itu. Kemudian contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga. Adalah Y sama dengan sin kuadrat dari 4X min Pi. Nah, yang ditanyakan Y aksennya ini siapa? Nah, Y berarti ini Y sama dengan bisa ditulis sin dari 4X min Pi begitu. Ini itu dikuadratkan. Sama itu. Berarti apa? Ini itu sebagai U-nya begitu. Ini itu sebagai N-nya. Nah, sebagai U-nya gimana? Maka ini Y aksen itu sama dengan katanya kalau U pangkat N, N-nya 2 begitu. Nah. Kemudian U. U itu adalah ini sin dari 4X min Pi gitu. Pangkat N min 1. N-nya kan 2. Dikurangi 1 jadi 1. Kemudian turunan dari U. U aksen ini. Turunan dari ini adalah 4 cos 4X min Pi. Nah, seperti itu. Maka ini Y aksennya 4-nya saya taruh di sini. 2 sin 4X min Pi begitu. Cos 4X min Pi. Nah, gitu kan. Ingat ini. Ingat ini. Nah, ingat, tetap ingat seperti tadi. Kalau ada 2 sin X, cos X sama dengan sin 2X. Kalau ini X, sin 2X. Maka ini menjadi Y aksennya nanti sama dengan 4 dikalikan sin 2 dikalikan 4X min Pi. Nah, itu kan. Kalau X ini X, 2X. Kalau 4X min Pi, 4X min Pi ya 2 kali 4X min Pi. Itu tuh bisa ditulis sama dengan 4 dikali sin 8X min 2Pi. Nah, itu contoh yang ketiga. Nah, itu contoh yang ketiga. Ya, itu contoh yang ketiga. Dah? Sambil contoh yang keempat. Contoh yang keempat. Contoh keempat, gitu. Y sama dengan 1/1
sin X ditambah cos X begitu pangkat 2. Pangkat 2. Siapakah Y aksen X-nya? Sama, ini tuh bisa ditulis Y sama dengan sin X plus cos X pangkat min 2. Nah, pangkat negatif. Sama analoginya. Ini itu sebagai U-nya, sementara ini sebagai N-nya. Maka Y aksennya katanya kalau U pangkat N, N-nya min 2, berarti min 2. Dikalikan U, U-nya itu adalah sin X plus cos X, begitu. Dipangkatkan N min 1. Berarti min 2, min 1, min 3, hati-hati. Dikalikan U aksen, turunan dari ini. Berarti dia adalah cos X min sin X. Nah, cos X min sin X. Nah, kemudian kita proses. Nah, kita proses. Ini tuh kan min 2 cos X min sin X begitu per jadi pangkat negatif jadikan pangkat positif adalah sin X plus cos X dipangkatkan 3. Itulah hasilnya. Itu hasil dari turunan kalau Y sepersin itu. Nah, seperti itu. Ya. Berikutnya masih sifat kelima contohnya biar semakin memahami. Ya. Adalah kalau ada begini. Nah, contoh yang kelima itu contoh yang kelima Y sama dengan akar cos 8X plus 1 yang ditanyakan Y aksennya siapa? Gitu. Maka ini bisa ditulis Y sama dengan cos 8X plus 1 pangkat setengah. Kan gitu. Maka analog ini itu sebagai U-nya, ini itu sebagai N-nya, U pangkat N. U pangkat N. Maka Y aksennya adalah katanya kalau U pangkat N, N-nya itu setengah. Gitu. U-nya itu cos 8X plus 1, cos 8X plus 1, pangkat N min 1, setengah min 1, min setengah. Nah, kan itu kan. Dikali U aksen, U-nya itu kan cos 8X plus 1, turunannya cos 8X itu turunannya min 8, sin 8X, turunannya 1 itu 0. Ya, sudah cukup seperti ini. Nah. Maka ini sama dengan min 8 sama 2 ini. Nah, ini min 8, ini 2 sama ini kan ini jawabnya adalah min 2 gitu kan. Berarti ini nanti sama dengan min 2 sin 8X ini nanti jadikan pangkat positif cos 8X plus 1 pangkat setengah. Nah, pangkat setengah. Gitu ya. Pangkat setengah. Nah, ini itu bisa diubah menjadi min 2 sin 8X pangkat setengah itu sama halnya dengan akar cos 8X plus 1. Nah, inilah jawaban contoh yang kelima. Seperti itu proses berpikirnya. Ya. Itu proses berpikirnya. Berarti sifat 1, 2, 3, 4, 5,
Selesai. Nah, kemudian akan saya berikan soal antar ruang lingkup. Ya, antar ruang lingkup melibatkan bisa jadi gabungan antara 4 dengan 5 atau 3 dengan 5 dan sebagainya. Atau sifat dasar sifat dasar satu dengan sifat dasar yang lain. Ya, ini sudah saya simpan dulu. Ya. Berikutnya saya akan menjelaskan soal yang berkaitan dengan sifat antar sifat. Ya, kita menggunakan sifat antar sifat. Ya. Antar sifat. Ya, saya contohkan begini. Saya beri nama antar ruang lingkup. Ya, ini saya beri nama, belum muncul di layar. Ini antar ruang lingkup. Antar ruang lingkup. Ya, ini akan tema saya berikutnya ini. Ini yang bahasan yang terakhir. Bahasan yang terakhir. Saya contohkan yang pertama itu. Nah, ini. Kalau tidak terbiasa, ini contoh yang berkaitan dengan soal SBMPTN soal ini. Sin cos 2x. Ayo coba kalian seperti ini. Soalnya itu Y sama dengan sin cos 2x. Pakai rumus yang mana? Gitu loh ya. Bisa hapus dulu. Pakai rumus yang mana? Gitu loh ya. Ya. Perhatikan sekarang. Nah, kalau saya begini kan kamu harus pandai-pandai memilih yang cocok untuk menyelesaikan ini formula yang mana. Kalau yang ditanyakan itu Y aksen X maksudnya. Nah, gitu ya. Ya. Maka ini sebetulnya adalah contoh nomor 1. Rumus nomor 1. Menggunakan rumus nomor 1. Perhatikan itu. Loh, itu kan sin TX, Pak. Itu kan sin TX, perhatikan. Kalau itu berarti nanti Y aksennya, ingat di sini. Di awal. Kalau saya punya Y sama dengan sin 3X, maka Y aksennya itu kan turunan 3X itu 3, sin itu jadi cos 3X kan begitu kan? Sebetulnya kan sama. Berarti ini bisa dipandang sebagai TX-nya. Ini sama halnya posisinya seperti 3X itu. Kalau ada Y sama dengan sin 3X, maka di depan itu turunan dari 3X 3, sin itu jadi cos 3X. Sama. Sekarang ini juga begitu. Untuk menentukan Y aksennya nanti, berarti turunan dari ini siapa dia? Min 2 sin 2X. Itu sebagai analog dengan ini loh. Analog dengan ini. Analog itu. Berarti itu analog dan ini. Kalau dia sin, kalau sin jadi cos. Nah, ini jadinya cos. Kalau 3X ya 3X, kalau cos 2X ya cos 2X. Nah, ini konsep banget. Gitu lah. Konsep banget itu. Berarti nanti Y aksennya itu sama dengan min 2 sin 2X gitu. Sorry. Daripada menyesatkan. Tak berani mana? Saya ulangi lagi. Antar ruang lingkup.
Ada kesalahan tulis ruang. Keliru lagi. Antar ruang lingkup. Antar ruang lingkup. Nah, yang satu tadi saya berikan contoh. Y sama dengan sin cos 2x kan begitu kan? Nah, kan tadi satu ingat begitu. Ingat kalau ada Y sama dengan sin 3x, Y aksennya itu kan turunan 3 itu apa? 3 begitu. Karena sin jadi cos gitu kan. Ini adalah 3x kan begitu. Sama ini analoginya. Ini nanti sebab sama dengan 3x di sini, maka menempati depan, maka nanti Y aksennya, ini misalkan yang ditanya adalah Y aksen maksud saya. Sama, kalau sin 3x maka ini 3 ini merupakan turunan dari 3x, 3, sin itu jadi cos. Kalau 3x jadi 3x, maka ini nanti Y aksennya juga sama dengan turunan dari ini, analog dengan 3x. Jadi 3x itu posisinya sama dengan cos 2x. Karena di sini sin 3x, ini sin cos 2x. Berarti 3x ini posisinya sama dengan ini. Nah, maka kalau 3x ini 3. 3 itu merupakan turunan dari ini. Maka nanti di depan ini nanti turunannya ini siapa dia? Min 2 sin 2x. Kalau dia sin jadi cos. Kalau dia sin jadi cos. Nah, kalau 3x tetap 3x. Ini cos 2x ya cos 2x. Nah, jadi ini itu turunan dari cos 2x. Sama, posisinya seperti 3x. 3 ini turunan dari 3x. Berarti ya inilah nanti Y aksennya sama dengan min 2 sin 2x cos 2x. Hal yang seperti ini sering dikeluarkan di SBM PTN. Nah, sekarang soalnya begini. Soalnya begini sekarang. Nah, yang kedua kalau ada soal Y sama dengan, nah ini setingkat lebih sulit, sin cos 2x begini. Nah, ini setingkat lebih sulit. Yang ditanyakan Y aksennya nanti siapa, begitu ya. Nah, ingat tadi sudah saya berikan antar ruang lingkup. Nah, perhatikan, dia menggunakan ini. Nah, menggunakan. Nah, ini itu kan bisa ditulis, lengkap. Y ini kan bisa tulis sin dari cos 2x dipangkatkan 2. Sama. Ingat. Ingat. Kalau ada sin kuadrat X sama dengan sin X kuadrat. Sama. Kayak. Nah, sekarang. Berarti ini itu menggunakan sifat kelima. Nah, sifat kelima. Sifat kelima itu. Ini. Nah, sifat kelima. Sifat kelima tadi. Sifat kelima itu. Ini kan bisa dipandang sebagai U-nya. Kan gitu kan? Dan ini bisa dipandang sebagai N-nya. Kan berlaku ini. Nah, maka Z aksen tadi sama dengan kalau dia U pangkat N jadi N. N-nya kan 2. 2. U-nya kan sin cos 2X. Nah, sin cos 2X. Nah, dipangkatkan N-1. Kalau 2 dikurangi 1 ya pangkat 1. Masih dikalikan U aksen. Inilah U-nya turunan ini tadi. Nah, ini tadi kan sama dengan sin cos X. Turunannya ini.
Ingat, U-nya itu kan sin cos 2X sama dengan yang pertama ini. Ini kan masih dikalikan U aksen. U aksennya nanti ini. Nah, karena ini sama dengan ini, maka turunan ini sama dengan ini. Nah, turunan ini siapa dia? Min 2 sin gitu 2X cos 2X. Nah. Ya, itu maknanya seperti itu. Nah, saya lanjut. Pelan-pelan. Lihat Pak, saya lanjut sekarang. Ini kalau dibagusin, itu min 2 kali min 2 kan min 4. Ini sarutkan sin 2X begitu. Ini sin cos 2X cos 2X. Nah, ini soal SPP kan seperti itu contohnya. Nah, seperti itu. Saya ulangi ya, biar mahir. Saya ulangi biar mahir. Ini itu, nah, di mana ini posisinya? Tekuk. Saya tekuk. Ya, kok ini yang tak nutupi. Nah, saya taruh di sini. Oh, di mana di sini ya? Di sini. Oke. Nah, saya taruh di situ. Ya, sin kuadrat cos 2X itu bisa ditulis sin cos 2X pangkat 2. Ini bisa diasumsikan sebagai U, ini sebagai N. Maka Y sama dengan U pangkat N. Itu kan? Y aksennya nanti berarti N, ini berarti N-nya 2, berarti 2. U-nya sin cos 2X, gitu. Ini U-nya, sin cos 2X, U-nya. Ini U-nya. Dipangkatkan N-1. Kalau 2 dikurangi 1 kan 1. Nah, ini pakai 1. Masih dikalikan U aksen. Turunan dari ini. Ingat, turunan dari ini. Ini tadi kan sama dengan ini. Turunan ini sama dengan ini. Karena ini sama dengan ini, turunan ini sama dengan ini. Jadi U aksennya itu adalah ini. Saya tulis min 2 sin 2X cos 2X. Nanti itu. Nah, itulah keunikannya. Nah, perhatikan di situ. Nah, ini antar ruang lingkup. Konsep banget ini. Ini biasanya soal-soal SBMPTN seperti itu. Nah, soal SBMPTN seperti itu, gitu ya. Berikutnya, nah, soal berikutnya. Saya menggunakan ini, ganti kertas. Tetap antar ruang lingkup. Soal yang ketiga. Kalau saya punya Y sama dengan cos kuadrat 2X. Misalkan yang ditanyakan Y aksennya siapa? Nah, ini tentunya menggunakan aturan ini. Nah, ini kan bisa ditulis Y sama dengan cos 2X dipangkatkan 2. Ini menggunakan aturan ini, sifat yang kelima. Tidak gerak. Maka kan ini bisa diasumsikan ini sebagai U-nya.
Nah, gitu kan sebagai U-nya. Ini itu N-nya adalah 2. Ini sebagai N-nya. Berarti ini Y sama dengan U pangkat N. Maka berlaku aturan ini. Aturan ini. Nah, ini saya kerjakan. Berarti Y aksennya nanti sama dengan Y aksennya nanti sama dengan. Katanya kalau U pangkat N, N-nya kan 2. 2. U pangkat N-1. U-nya kan cos 2X. Berarti ini cos 2X. N-1. N-nya 2. 2 dikurangi 1, 1. Nah, masih dikalikan U aksen. U aksennya itu cos 2X. Turunannya nanti pasti min 2 sin 2X. Ya, tuh. Nah, saya geser. Saya geser. Nah. Maka ini tuh bisa ditulis. Nah, min 2 dikalikan 2 sin 2X cos 2X. Ingat. Ini tadi kan sama dengan sin 4X. Berarti min 2 sin 4X. Sama dengan ini min 2 sin 4X. Nah, tuh. Ini merupakan rumus ini, aplikasi rumus ini. Nah, rumus itu. U pangkat N. U pangkat N. Berikutnya sekarang yang keempat. Nah, hati-hati yang keempat. Soalnya begini. Y itu sama dengan sin cos kuadrat 2X. Bedakan dengan yang tadi. Kalau tadi yang dikuadratkan sinnya. Sekarang itu yang dikuadratkan cosnya. Nah, konsep banget ini. Nah, sin cos kuadrat X. Maka ini ingat untuk mengerjakan ini. Ingat. Kalau ada Y sama dengan sin 3X tadi. Y aksen itu sama dengan 3 cos 3X kan. Nah, sama. Ini itu adalah turunan dari ini. Berarti posisinya 3X itu sama dengan posisinya ini. Jadi 3X itu posisinya sama dengan ini. Nah, maka ini nanti adalah harus menemukan ini. Kalau 3X ini 3. Berarti kalau cos. Nah, maka ini, ini misalkan Y aksen itu siapa gitu. Maka Y aksennya ya sama dengan ini menemukan 3. Kalau ini 3X, ini 3. Cuma posisinya 3X itu analog dengan cos kuadrat X. Berarti nanti mencari turunan 3X itu 3, mencari turunan ini tadi lah. Ini tadi kan sama dengan ini. Turunannya ini. Berarti dia min 2 sin 4X. Nah, kalau ini sin jadi cos. Kalau sin ini jadi cos. Cos. Loh. Nah, kalau dia 3X tetap 3X. Kalau cos kuadrat 2X ya cos kuadrat 2X. Inilah turunannya itu. Itu konsep banget. Ya, konsep banget itu ya. Dah. Itu yang perlu saya bahas. Ini merupakan sudah habis sudah tentang turunan trigonometri. Yang terakhir tadi, beberapa soal yang terakhir tadi itu sering dikeluarkan di SBM, PTN. Oleh sebab itu, pahami dengan baik. Ya. Ya. Nah, itu sudah saya suruh ngerjakan, itu dikerjakan, harus dikerjakan itu. Ya, itu dikerjakan. Itu saya berikan tugas pada pada pertemuan kedua. Pertemuan kedua. Nah, berikutnya ini juga saya berikan di pertemuan kedua.
Kalian siapkan, kerjakan ini karena sebagai persiapan untuk tes masuk PTN ya lewat SBMPTN. Akan dikerjakan. DY per DX sudah saya ingatkan, DY per DX itu sama dengan Y aksen. Turunan pertama. Kemudian ini juga dikerjakan. Ketika kalian, dan masuk ini sebagai setiap ujung dari pembahasan bab itu saya berikan soal-soal seperti ini juga sebagai kisi-kisi ulangan harian. Jadi kisi-kisi ulangan harian bisinergi dengan persiapan SBMPTN. Nah, dikerjakan. Ini juga dikerjakan. Baru tadi, nah, ini kerjakan. Ya. Nah, ini juga dikerjakan, sudah saya nyuruh kapan hari itu. Ya. Nah, pada pertemuan kedua, gitu. Nah, ini juga hari ini, saat ini barusan dibahas, Y sama dengan U pangkat N, N-nya 4, U-nya itu ada cos X. Cos X. Cos X. Nah, misalkan. Nah, ini juga begitu. Wah. Kau tadi barusan saja. Ya, ini coba lihat ini. Barusan saja. Nah, yang saya contohkan tadi. Ini soal SBMPTN. Nah, karena bersama itu. Nah, bersama. Kalau ini cos kuadrat 2x itu sin kuadrat x. Sama lihat itu. Sama. Nah, cara berpikirnya sama. Ya, seperti itu. Ya. Nah, berikutnya ini bukan tugas pada pertemuan kedua. Nah, seperti itu. Ini adalah akhir tugas dari pertemuan kedua. Ujung dari pertemuan kedua membahas Y sama dengan U kali V, turunan dari hasil kali dua fungsi. Sin X sama cos 3X dalam hal ini. Nah, ini barusan yang dibahas hari ini, saat ini U pangkat N. U pangkat N. Ya, ternyata yang kita bahas itu adalah berkaitan untuk mendukung persiapan SBMPTN. Selain mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk pengembangan mempelajari sains dan teknologi. Ya. Ini juga begitu. Inilah materi yang barusan pada pertemuan ini. Barusan ini. Bukan soal UMUGM tahun 2005. Seperti itu. Nah, kemudian, ini sudah saya suruh mengerjakan tugas setelah pertemuan kedua. Tuh. Ya. Kemudian ini, ya barusan U per P, sifat keempat U per P, yang saya berikan beberapa contoh di awal tadi pertemuan hari ini. Nah, kemudian ini perkalian, sin X cos X itu dianggap U, cos 2X plus sin 2X dianggap P, berarti U kalian P. Nah, berarti itu pertemuan kedua di ujung. Pertemuan kedua di ujung. Ya. Berikutnya ini tidak usah karena interval naik dan turun belum. Iya juga ini belum naik, interval naik dan belum. Berarti 22, 23 ini salah soal. Ya, berarti sampai soal 21 saja. Ini persiapan ulangan harian sekaligus persiapan SBMPTN. Ya, demikian
kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa kalian pahami semua. Dan akhirnya semoga bermanfaat buat kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.